Jumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini seperti biasa aktivitas saya melakukan pemanenan. Alhamdulillah teman-teman, walaupun komoditas cabai akhir-akhir ini turunnya gratis dari 100 lebih waktu itu, sekarang tinggal 45.000. Tapi sebagai petani kita semua wajib bersyukur teman-teman, karena apa? Tanpa rasa syukur pasti semua itu akan kurang teman-teman. Maka dari itu kita sebagai petani wajib bersyukur teman-teman, karena tanpa adanya rasa syukur kita semua akan selalu merasa berkurang. Yang terpenting menanam tanaman cabai ataupun berkebun itu, harga itu adalah bagian dari bonus. Tanaman subur, kemudian bebas dari hama dan juga penyakit, itu sudah suatu kebanggaan bagi kami sebagai petani. Maksud kami, tanaman subur kemudian bebas dari hama kutu-kutuan, bagi kami sudah suatu kebanggaan. Jadi harga itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita semua, karena jika menyangkut rezeki dan juga pendapatan yang kita miliki, kita tidak pernah akan tahu teman-teman. Yang terpenting adalah sebagai manusia, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bersyukur. Mempunyai tanaman seperti ini saja, ini juga atas izin Allah, saya sudah merasa berterima kasih sekali. Walaupun harga komoditas cabai sekarang turun, tapi itu bagi kami bukan suatu kendala. Tetap merawat tanamannya, kemudian perlakukan tanaman itu seperti halnya jika buah cabai dalam ataupun di saat kondisi harganya mahal. Jadi mahal ataupun tidak, tetap tanaman itu rawat sebaik mungkin, karena yang tadi saya bilang, rezeki, jodoh, maut hanya Allah yang tahu, manusia hanya bagian berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate hasil penyepraian yang pada waktu itu sudah saya lakukan masalah penyakit antraknosa. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah saya lakukan penyepraian, kemudian saya melakukan sanitasi ataupun pembersihan rumput-rumput ataupun gulma ini, penyakit antraknosa ataupun patek, sampai sekarang belum ada penularan teman-teman. Biasanya kalau menular itu sangat cepat sekali, dan alhamdulillah saya hanya melakukan penyepraian sekali saja teman-teman. Ini kondisi buah-buahnya. Ini penularan tidak menular sama sekali teman-teman, tapi dengan syarat yaitu sebelum dilakukan penyepraian, rumput yang di parit jarak antar bedengan ini dibersihkan. Ini airnya tergenang teman-teman, tidak bisa mengalir. Kemudian jarak antar bedengan ini juga sangat mepet sekali, dan alhamdulillah ini buah-buahnya tidak terjadi penularan ke buah lain. Setelah sanitasi dibersihkan, lahan dibersihkan. Setelah lahan dibersihkan, kemudian buah-buah yang sudah terkena penyakit antraknosa itu dibersihkan. Dan alhamdulillah dengan cara yang sederhana itu saya lakukan.
buah cabai kami tidak terjadi penularan dengan serangan penyakit antraknosa tersebut. Ini buah-buahnya sangat banyak sekali teman-teman. Alhamdulillah, karena ketekunan kami berusaha mengontrol tanaman setiap harinya. Jadi setiap ada permasalahan itu sebagai petani harus cepat-cepat tahu. Jadi tujuannya agar di saat tanaman cabai sudah mulai terserang penyakit, lebih cepat ambil tindakan, entah itu dengan cara pengobatan ataupun dengan cara pencegahan. Dan ini kemarin berhubung tanaman cabai ini sudah terserang penyakit antraknosa, kemudian busuk buah, yang saya lakukan adalah pengobatan, yaitu menggunakan fungisida kontak teman-teman. Dan nanti insya Allah untuk minggu depannya, karena saya melakukan penyepraian itu biasanya 1 minggu sekali, minimal 1 minggu, maksimalnya 10 hari sekali jika di musim penghujan seperti ini. Nanti penyepraian kedua biasanya baru menggunakan insektisida sistemik teman-teman. Saya belum tahu, tapi yang biasa yang saya pergunakan, yang sudah saya siapkan biasanya Nativo teman-teman. Saya tidak menggunakan Amistar Top. Biasanya saya pergunakan Nativo teman-teman. Dan ini kondisinya alhamdulillah, ini sampai sini, kemudian ke sana-sana juga tidak terjadi penularan. Buah-buahnya juga sangat rimbun sekali. Ini juga sudah mulai ada yang mulai menguning teman-teman. Mungkin 5 hari lagi juga sudah bisa dilakukan pemanenan. Dan untuk populasinya sudah sering saya jelaskan. Alhamdulillah. Jadi ini sekedar mengupdate saja teman-teman kondisi tanaman cabai setelah saya lakukan penyepraian kemarin. Dan alhamdulillah ini buah-buahnya masih sangat banyak sekali. Untuk kaliber senangnya begini, buahnya ada 2 teman-teman. Cuma begini bentuk buahnya agak merunduk seperti ini. Kalau masih kecil berdiri seperti ini, nanti jika sudah tua biasanya agak merunduk. Jadi semi merunduk teman-teman. Ini juga sudah mulai merah-merah buahnya. Tanaman cabai yang saya harapkan seperti ini yang sudah sering saya jelaskan. Jadi pemetikannya itu dapatnya lebih banyak teman-teman, dibandingkan ada yang tinggi, ada yang pendek. Kemudian juga lebih cepat jika tanaman cabai itu buahnya seperti ini. Ini juga lagi memetikan, tadi ada yang pesan 3 kilo, mudah-mudahan itu dapat 3 kilo teman-teman. Ini buah-buahnya sampai dari sana ke sini buah-buahnya normal semua, sudah terbebas dari serangan penyakit antraknosa. Dan sebelah sini juga sudah mulai merah-merah teman-teman. Ini buahnya sangat rimbun sekali. Ini juga sudah mulai merah-merah lagi. Mungkin nggak sampai 5 hari, 3 hari juga sudah bisa dilakukan pemanenan. Ini tanaman cabai yang saya harapkan seperti ini. Tanaman tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi buah-buahnya sangat rimbun sekali. Tuh teman-teman, subhanallah, saya bersyukur sekali. Saya hanya seorang pemula yang baru belajar menanam cabai. Alhamdulillah, buah seperti ini bagi kami, bagi saya pribadi sudah menjadi suatu kebanggaan. Ini walaupun seperti ini juga teman-teman bisa lihat buah-buahnya. Ini hampir semua ini dari ujung sini. Lah ini batasnya dekat pohon singkong itu teman-teman. Nah nanti kita ke sana karena ini ada 2 varietas. Yang satu adalah varietas kaliber, yang kedua adalah ori 212. Kondisinya seperti ini. Dan ini pun juga masih terus bermunculan tunas baru, kemudian muncul calon buahnya. Ini yang saya harapkan seperti ini. Ini nyampe ke bawah-bawah, ini sudah dekat air. Ini yang sampai ajarnya ada 2 itu teman-teman, karena buahnya sangat rimbun sekali. Tanaman seperti ini yang selalu saya harapkan, jadi dilihatnya pun juga enak teman-teman kalau buahnya lebat seperti ini. Ini juga sudah mulai merah-merah semua. Ini buah-buahnya. Itu genangan air yang tidak bisa mengalir, jadi apa adanya saya kasih tahu teman-teman. Saya tidak mau menutup-nutupi, jadi apapun yang saya lakukan itu setiap harinya, bahkan saya itu mengupload video, tujuannya agar teman-teman tahu. Ini kondisi buahnya. Sekarang kita pindah ke tanaman cabai kaliber teman-teman. Ini sudah merah-merah kembali ini.
buah kalau seperti ini, jika musimnya panas teman-teman bisa dilakukan pemetikan 3 hari sekali. Ini baru kemarin saya lakukan pemetikan, kemudian langsung saya pupuk menggunakan pupuk NPK 1616. Kemudian saya tambahkan pupuk CMP. CMP itu kalau di Jawa Timur SP36 teman-teman. Ini buah-buahnya alhamdulillah penyakit antraknosa tidak menular ke buah yang lain. Alhamdulillah, harapan kami seperti itu. Jika sampai terjadi ada penularan, karena ini pemetikannya baru sekitar dapat 50% teman-teman, sangat disayangkan sekali. Ini masih muncul calon buah bunga, kemudian juga ini yang buah yang di bawah sudah hampir habis semua teman-teman. Ini tinggal buah-buah atasnya. Nah, dan ini lahan baru teman-teman, ini lahan baru rencana mau saya tanami varietas langgeng 68. Ini berhubung masih menunggu yang mencangkul, karena ini ada sebagian alang-alangnya ataupun ilalangnya itu harus dibersihkan, dan nanti rencana posisi bedengannya itu menghadap ke sini. Nih, ini kan menghadapnya ke sini, jadi nanti yang sebelah sini itu menghadapnya ke sini. Ini buah-buahnya sekarang pindah ke tanaman cabai ori 212 teman-teman. Apakah buahnya sama seperti tanaman cabai kaliber ini? Pupuk juga sudah saya jelaskan semua, terserah teman-teman mau menggunakan pupuk apa saja lah. Batasnya tanaman cabai kaliber ini teman, ini pondasi ini. Jadi ini ke sana tanaman cabai kaliber, kemudian yang sebelah sini ini tanaman cabai ori 212. Tanaman cabai ori 212 pun walaupun pohonnya agak pendekan teman-teman, tapi buah-buahnya pun juga teman-teman pasti bisa menilai sendiri ini buah-buahnya. Ini yang ori 212. Tuh, ori 212 ini buahnya berdiri teman-teman. Jarang yang merunduk, dan setiap ketiak daunnya itu buahnya satu. Ini yang ori 212. Ini sampai ke sana. Sekarang kita pindah ke tengah-tengahnya teman-teman. Ini ori 212, sampingnya ini tanaman cabai kaliber. Alhamdulillah buahnya banyak, kebetulan juga Allah ngasih rezeki yang lebih, makanya harga cabai di tempat kami masih Rp45.000 dari petani teman-teman. Kemarin saya survei ke pasar, itu kalau pasar ngejualnya masih Rp65.000, jadi dari petani 45.000 teman-teman. Ini buah-buahnya cabai ori 212. Sekarang pindah ke tengah-tengah teman-teman, yang agak grip. Ini yang ori 221 ini yang ori 212, ini saya di tengah-tengahnya. Ini selisihnya 15 hari teman-teman dengan tanaman cabai kaliber, makanya ini daunnya masih sangat hijau sekali. Buah-buahnya pun juga tidak kalah dengan tanaman cabai kaliber. Dan ini kemarin ada yang roboh, ini saya kasih ajir 2, tapi kelihatan ini agak layu teman-teman. Mudah-mudahan ini juga patah itu kemarin teman-teman tuh. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Ini daunnya agak layu nih teman-teman, karena tadi saya benerin, kemudian saya agak kenceng kan mungkin nekannya, jadi kena akar mungkin. Tuh, ori 212 juga tidak kalah menarik dengan tanaman cabai kalibernya. Buah-buahnya juga tidak kalah dengan cabai kaliber. Alhamdulillah penyerangan pateknya tidak menular, kemudian busuk buah juga sudah bisa teratasi dengan fungisida sangat murah sekali teman-teman. Saya menggunakan fungisida Holisep, teman-teman cek sendiri harganya itu cuma 76.000. Saya belinya juga online waktu itu. Saya beli Holisep saja yang 76.000, tapi alhamdulillah penyakit patek tidak sampai menular ke buah-buah yang lainnya. Setelah saya lakukan pembersihan, kemudian baru saya lakukan penyempraian. Oke teman-teman, mungkin hanya ini video saya kali ini, update terbaru tanaman cabai ori 212 dan juga tanaman cabai kaliber yang kemarin terkena serangan patek, busuk buah dan juga lalat buah. Alhamdulillah setelah saya bersihkan parit ataupun bedengannya, rumputnya saya bersihkan, buah yang sudah terkena penyakit antraknosa saya bersihkan, kemudian baru saya lakukan penyempraian, dan alhamdulillah 7 hari kemudian tidak ada penularan sama sekali. Ini buah-buahnya ori 212 itu lebih keras buahnya teman-teman, lebih keras tebel, cuma
Bedanya di ori 212 ini yang kaliber semuanya tidak ada yang kuning, tapi untuk ori 212 ini ada yang kuning ataupun virus bule teman-teman. Itu ada 2 pohon. Kalahnya di kalibernya ada yang layu 2 pohon, di ori 212 tidak ada yang layu. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, update terbaru tanaman cabai saya ori 212 dan kaliber. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pemula yang hanya ingin membagikan pengalaman saya pribadi sebagai dokumentasi aktivitas saya berkebun. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terinspirasi untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.